aktor yang paling disukai yang ada di Korea sana? Oh, Song Joong Ki dong. Oh, tetap Song Joong Ki mana fansnya gitu ya. Ini jangan-jangan dua orang ini adalah orang yang direkrut dari fans Song Joong Ki. Nih, ya kalau ini fansnya apa, idolanya adalah Song Joong Ki, ini teman saya Song Gokong. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Ini dia Kak Wardah. Ya. Panggilannya Kak Wardah lebih Wardah santai. aja. Ini kesibukan apa aja hari ini? Kesibukannya ya kalau sekarang mungkin nggak terlalu sibuk ya. Karena saya mengelola 2 bisnis, tapi dua-duanya saat ini sedang kena pandemik. Betul. Jadi mungkin agak sedikit slow. Tapi kita sedang mengerjakan beberapa konsep di periode kita menunggu pandemik ini kelar. Seperti itu. Oh, fokusnya ke 2 usaha tersebut. 2 usaha apa tersebut. saja? Jadi lininya itu sebenarnya lebih fokus pada organizing thing. Organizing thing. Ya, jadi yang pertama travel. Organize traveling pastinya. Kemudian satunya lagi kita event organizer. Organize event. Oke. Apa yang mendorong sehingga saya mau terjun ke situ deh? Ya mungkin saya berangkatnya di IO ya. Berangkatnya memang awalnya kebetulan saya profesional. Saya bukan pengusaha awalnya. Saya profesional. Saya bekerja di satu perusahaan. Kemudian ya bisnis itu saya melihat banyak peluang di sana ya, terutama di networking, kemudian industri kreatif kan luas sekali ya. Betul. Sampai saya merasa ada turning point yang kayaknya saya sudah harus bikin sendiri gitu loh. Saya harus ya karena kan destinasi dari kita jadi pegawai kan pengennya kita jadi pengusaha betul. Ya, jadi perjalanan panjang saya menjadi karyawan akhirnya ditunjukkan dengan saya harus menghadapi turning point dulu. Jadi ada beberapa hal yang saya lalui yang akhirnya membuat saya sekarang mantap di posisi tersebut untuk melepaskan satu untuk fokus di bisnis tersebut. Tapi lucunya saya ketika keluar dari IO, saya nggak langsung ke IO dulu. Saya justru mau keluar dari IO. Saya pengen menghilangkan kejenuhan saya. Jadi saya bikin travel. Travel karena 2 atau 3 tahun sebelum saya resign ya, saya keluar dari perusahaan. Saya sangat menikmati traveling. Saya jadikan itu. Memang hobi travel. Memang hobi traveling. Ya, jadi cara saya mengapresiasi dan mengapresiasi diri saya ketika kita habis capek ya, habis kerjaan event, pagi ketemu pagi segala macam, ya traveling gitu. Nah, itu menjadi turning point saya. Ya udah, saya pengen keluar, tapi saya nggak pengen ngelakuin IO dulu gitu. Betul. Jadi justru yang pertama saya lakukan adalah keluar dari zona nyaman saya gitu loh. Saya bikin bisnis baru dan saya belajar hal baru di situ. Jadilah travel di situ. Setelah travel baru 1 tahun atau 2 tahun berikutnya saya baru mendirikan IO kembali karena passionnya mungkin ada di situ ya. Betul. Jadi akhirnya kembali lagi. Saya sempat mengintip Instagram Kak Wardah loh. Sempat ke DM tapi belum dibalas. Oh ya? Ya, ini baik. Ini saya mau tanya di Instagram itu saya beberapa negara yang sudah dikunjungin. Saya pernah saya lihat baru tadi pagi sebenarnya. Gitu. Ya, saya agak lupa beberapa negara ya. Cuman mungkin bicaranya benua aja ya. Benua. Bicaranya mungkin benua. Kalau Asia kayaknya mostly hampir semua di hampir Asia semua? Ya. Di Asia udah. Wow. Eropa juga Korea, udah. Thailand. Yang saya belum dan masih jadi bucket list saya itu bucket list saya Amerika yang belum. Belum kesampaian. Tapi ada impian untuk ke sana. Pastinya. Patung Liberty kah atau ada tempat yang ingin dikunjungin? Atau saya justru pengen saya pengen ke California dan saya pengen ke San Francisco. Di sana ada
tempatnya, saya lupa namanya ya, tempatnya Google, tempatnya. Saya justru pengen mengunjungi hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kayak study tour gitu ya? Iya, saya pengen bukan justru, lebih ke travel gitu ya? Makanya ketika saya ke sana, saya nggak mau bawa tamu dulu gitu loh. Saya pengen enjoy. Iya kan, explore apa yang ada di sana bisa. Saya harus tahu dulu baru tamu saya gitu kan. Begini nih kalau traveler orang cerdas nih ya kan, datang memanfaatkan lahan yang ada gitu kan. But why? Karena awalnya saya buat travel pun juga gitu. Saya rasa dulu gitu loh. Saya jadi tamu dulu. Saya memposisikan diri saya sebagai wisatawan dulu. Gitu. Baru ketika saya menikmati apa enggak ya? Saya senang apa enggak ya? Nah kalau saya happy, saya senang ya udah berarti worth it nih saya jual ke orang. Betul. Jadi harus saya coba dulu sih. Sebelum lanjut ke sebelum dijual betul sekali. Harus mencicipi dulu produk yang kita pengen enak jual. Apa enggak? Betul sekali. Iya, negara yang paling berkesan selama ini kita kunjungin, selama Kak Wardah kunjungin di Asia, negara yang paling berkesan. Ya. Masing-masing punya cerita sih ya. Tapi saya nggak tahu. Saya ini juga bukan ngikutin fenomena yang lagi ngetren aja ya. Orang bilang orang ke Korea misalnya ya senangnya karena ada drama Korea, bukan karena itu. Cuman saya senang karena banyak sekali yang bisa digali di sana. Jadi dari artis kita bisa jual, dari makanan kita bisa jual, dari dramanya kita bisa jual, ya. Dari kosmetik kita bisa jual. Banyak sekali yang bisa dieksplor. Jadi kalau ngomongin tentang negara itu rasanya nggak habis-habis gitu loh. Dan enaknya lagi sangat welcoming. Iya. Nah, kalau saya ditanya ya dari sekian banyak negara yang saya datangin, saya paling berkesan dan saya selalu ingin kembali di sana, di Korea. Ya. Wow. Karena itu tadi setelah ke sana selalu ada hal baru yang ini oke nih buat dijual. Iya. Ini oke nih buat dijual. Just tip dong berarti. Pernah? Pernah. Cuman belum serius. Karena takutnya nanti kebablasan. Iya, betul. Jadi nggak ngurus tamu. Iya. Jadi akhirnya pengen just tip dulu gitu kan. Iya, baik. Negara yang mungkin ada pengalaman pahit? Pahit ya. Mungkin kehilangan sendal sebelah. Atau di mana atau gimana? Mungkin belum ada yang benar-benar jadi catatan khusus di saya. Cuman kalau mau bicara negara yang benar-benar udah siap, ya sudah benar-benar teratur, dan ada yang masih masih sama lah kayak kita di Indonesia, mungkin Malaysia ya. Ya, menurut saya mungkin Malaysia masih banyak hal yang masih inkonsistensi ya. Jadi belum totally profesional dalam mengolah pariwisatanya mereka. Kita masih menghadapi orang-orang yang memungut seenaknya ya, kemudian juga tidak totally bersih segala macam. Mungkin Malaysia yang mungkin dari sekian banyak, karena kita cukup sering destinasi yang paling high demand kita. Karena mungkin ada penerbangan langsung ya, jadi paling banyak diminta sama rasanya itu. Jadi kita di Malaysia kita bisa bilang bahwa kadang-kadang kontrak pun bisa berubah gitu loh. Jadi hampir sama lah mungkin kayak Indonesia ya. Wow, oke. Baik, saya pengen tanya satu hal. Zona nyamannya di mana? Ya, ini mungkin yang salah ya itu tadi saya bilang, kalau saya zona nyaman saya adalah saya dulu ya saya sangat menikmati proses saya bekerja. Proses saya bekerja. Kebetulan saya termasuk yang workaholic. Wow, jadi dulu pada saat saya menjadi karyawan, saya selalu lupa jam pulang kantor. Saya sangat menikmati pekerjaan saya. Kehitung lembur berarti ya? Jadi saya zona nyaman saya di situ gitu loh. Jadi pekerjaan itu kayak jadi candu gitu loh di saya ya. Nah, zona nyaman saya di situ. Pada saat saya keluar dan saya bikin bisnis, saya berupaya untuk melawan itu semua. Saya tidak terlalu pengen jadi workaholic lagi. Saatnya saya pulang ya saya pulang. Saya pengen menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga misalnya. Saya pengen jalan-jalan ya, ketika saya harus jalan ya saya jalan gitu loh. Jadi nah itu zona nyaman yang perlahan-lahan sekarang sudah mulai bahwa ada batasan yang udah deh,
Kalau udah lewat ya udah gitu. Lewat aja gitu kan. Fokus kalau ke depannya. Dulu sangat strike ya, mungkin juga termasuk tipikal yang saya nggak bilang berusaha untuk bilang perfeksionis ya, tapi karena kita IO, kita berangkat dari organizing thing, kita selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik. Betul. Ketika kita udah memberikan yang terbaik, rasanya kalau ada yang kurang nggak bisa, harus dirubah. Yes. Ya itu zona saya. Dan sekarang saya udah mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Tipsnya untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Nah, jadi yang paling pertama adalah harus kenali dulu passionnya kita tuh apa. Passionnya kita tuh apa? Kalau passion kita itu emang, contoh saya, passion kita emang kerja gitu ya. Berarti kita harus cari cara gimana caranya kita bisa bekerja tapi tidak di situ-situ aja. Betul. Jadi harus mengenali passionnya kita. Mungkin salah satu contohnya saya sangat senang sekali dengan pekerjaan saya menjadi anak IO ya, pekerja event disebutnya pada saat itu. Tapi begitu saya keluar, saya nggak jadi anak IO, saya jadi anak travel gitu loh. Itu artinya saya berhasil keluar dari zona nyaman saya gitu kan. At least keluar dari zona nyaman itu. Bahwa nih, saya mau buktikan kepada diri saya sendiri, lu nggak 100% cinta juga sama anak IO gitu. Dan memang akhirnya itu membuat saya jadi restart ya, starting over, jadi benar-benar mulai dari nol. Belajarnya dari nol, mengelolanya dari nol, semuanya dari nol. Nah, itu bangun dari awal kembali gitu. Tapi passion itu nggak hilang. Jadi passion itu tetap ada. Passion itu ya itu tadi saya bilang. Mungkin saya bilang di awal tadi bahwa yang saya kerjakan adalah organizing thing. Yes. Rupanya aja yang beda. Iya. Ada yang event, ada yang travel. Saya mengerjakan esensinya. Saya mengerjakan hal yang sama, tapi rupanya aja yang beda. Betul. Basically job desk-nya hampir sama. Ya, job desk-nya hampir sama. That's all about organizing thing. It's not only things but also people. Gitu also kan? People, ya. Baik, ini kalau kita berbicara masalah zona nyaman tadi. Nah, mungkin kalau viewers sendiri kan mungkin keluar dari zona nyaman, pengen memulai usaha, ya kan? Tuh apa tuh? Bagaimana cara sebagai newbie, sebagai pemula, apa sih yang harus dikerjakan? Kalau yang saya alami ya, yang penting dari proses membuat usaha itu tadi passion satu, yang kedua networking. Harus ada network dulu. Jadi saya bersyukur, kembali lagi saya bercerita bahwa mungkin ada orang yang memang dari lahir dia udah kaya gitu ya, ayah ibunya udah kaya, jadi dia mau bikin apapun bisa gitu loh. Kebetulan saya bukan bagian dari itu. Saya bisa bikin usaha karena saya bekerja dulu secara profesional. Kerja mati-matian. Jadi saya belajar tentang manajemen, saya belajar bersosialisasi, saya belajar networking. Nah itu jadi modal buat saya, itu jadi main capital yang saya kembangkan. Jadi kalau menurut saya, tapi apakah tidak punya itu semua tidak bisa bikin usaha? Tidak. Jadi yang pertama ya pasti kamu harus punya passion dulu. Kemana sih passionnya? Ke arah mana? Kalau kamu sukanya sama food, sukanya masak, berarti passion kamu ada di sana. Sekarang tinggal cari mau jual kemana gitu produknya, betul. Gitu ya. Setelah itu saya pikir nanti akan mengalir dengan sendirinya. Tapi yang paling penting dari proses bisnis adalah harus banyak-banyak membuka diri. Ya, ini saya tadi pagi sudah dikirimkan ini dan baca sekilas. Saya kalau mau bahas ini bisa sampai 2 jam 3 jam. Ini working experience-nya begitu banyak sekali. Ini kalau dilembarkan mungkin sampai 3-5 lembar kali ya. Kalau kita harus bacakan semua itu terlalu panjang kayaknya. Ya kan? Pengalaman bekerja kalau kita rangkumkan yang paling diingat sampai saat ini apa? Sebenarnya justru kalau dilihat dari working experience saya cuman bekerja di 3 perusahaan. 3 perusahaan sebelumnya ya. Sorry, cuma 2 perusahaan. Karena 2? Satu perusahaan yang berikutnya adalah perusahaan saya sendiri. Jadi satunya satunya itu NGO, ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan profesional, memang khusus di exhibition organizer. Yang ketiga itu adalah bisnis saya sendiri, ya. Jadi, cuman memang di bisnis saya kebetulan saya mendirikan 2 perusahaan, dan dalam 2 perusahaan itu kemudian kita melahirkan banyak program. Jadi ada
program-program penunjang ya di perusahaan itu. Jadi kesannya memang banyak, tapi sebenarnya itu yang di perusahaan yang saat ini adalah yang kita kembangkan adalah sebuah program. Oke. Gitu. Pandemi dengan pekerjaan pasti berefek, pasti berimpact ke sana. Itu keluar dari itu semua gimana sih? Nah, ini yang masih kita cari tahu sejak ya. Maret kemarin itu sudah. Ya. Dan dua lini bisnis kita kena semua karena dua bisnis ini berhubungan sama orang. Yes. Dua-duanya adalah frontliner ya. Baru bisa berjalan ketika ada orang, baru bisa berjalan ketika dia berpindah tempat dan seterusnya. Bukan hanya ketika ada orang saja, tapi ketika banyak orang. Banyak orang gitu kan? Berpindah tempat juga, dan itu semua yang tidak bisa dilakukan saat betul. Nah, ini memang PR besar buat kita, tapi satu hal yang saya mungkin syukuri ya dalam proses ini bahwa pandemi ini terjadi pada saat kami sedang membangun. Mungkin saya jadi kebayang aja apa kalau saya udah dalam kondisi settle mungkin ya, terus kena pandemik begini, mungkin saya justru malah nggak akan tough karena saya masih dalam proses membangun. Minimal kita dapat pelajarannya. Mungkin besok-besok ada musibah atau apa, kita lebih kuat gitu. Dan lebih punya banyak waktu untuk meng-create program, membangun konsep, membangun jaringan yang mungkin beberapa bulan belakangan kita selalu fokusnya jualan aja ya. Setelah jualan kita fokus lagi untuk berangkat, untuk nemenin tamu. Jadi sama sekali nggak punya waktu untuk memperbaiki internal. Nah, sekarang kita pakai momentum itu untuk creating konsep, untuk membangun kembali apa-apa yang kurang gitu. Saya percaya bahwa pandemik ini hanya proses dari sekian banyak masalah-masalah dalam bisnis ya, dan insya Allah ini akan segera berakhir. Saya percaya di industri kreatif pun, di teman-teman event organizer yang sekarang kita nggak bisa bikin event, kita nggak bisa karena kita terkendala izin keramaian dan segala macam. Ini akan berangsur-angsur. Cuma memang kita butuh sabar ya. Dalam proses ini yang paling penting untuk bisa keluar adalah tetap membangun komunikasi dengan klien kita ya, dengan kalau di travel saya sebutnya customer kita. Kita terus jalin komunikasi, kita nggak putus, kita memberitahu ke mereka bahwa kita masih hidup nih, kita masih ada gitu loh, bahwa kita punya produk loh. Terserah apakah nanti mereka akan traveling nanti waktunya belum jelas atau kapan, tapi paling tidak mereka harus tahu informasi dari kita bahwa kita masih ada, kita masih survive, dan kita masih punya produk. Jadi untuk keluar dari pandemik menurut saya adalah harus tetap eksis. Jangan pernah ya, karena begitu kita hilang ya selesai. Ya, gak ada kabar lagi sama sekali. Gak ada kabar lagi. Orang tiba-tiba ini masih ada nggak sih? Iya, saya bahkan ada salah satu customer saya yang ngomong pada saat kita tawarin umroh, dia ngomong ke saya, gimana kita mau umroh kalau travelnya aja takut-takut gitu. Berarti mungkin dia melihat beberapa travel justru banyak sekali yang memposting ketakutan. Ya. Banyak sekali memposting tentang pandemik segala macam. Akhirnya itu secara tidak langsung itu bikin parno sebenarnya. Gitu. Justru sekarang yang kita bangun adalah bahwa pariwisata Indonesia akan bangkit, pariwisata internasional akan bangkit, orang akan segera bisa berumroh, beribadah dan seterusnya. Begitu pula dengan event, orang akan segera bisa berevent lagi. Melihat segudang pengalaman kerja, kemudian kita berbicara masalah dunia pendidikan ya, not to mention lah ya. Dan kesuksesan itu tentunya tidak lepas dari doa orang tua. Kalau Kak Wardah sendiri dekat dengan ayah atau ibu? Saya kebetulan ayah saya sudah meninggal dan meninggalnya cukup lama ya, dalam artian saya masih SD kalau nggak salah ya, SD kelas 6. SD. Jadi saya tidak sempat menikmati yang namanya proses didampingi oleh ayah dalam proses wisuda tamat ini. Saya nggak sempat. Tapi mungkin karena saya diasuh oleh ibu. Saya kebetulan anak bungsu ya. Saya diasuh oleh ibu dan diasuh oleh kakak-kakak saya. Saya jadi selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu. Ya ini kalau menurut saya proses saya sampai sekarang adalah proses dari dorongan dan support dari ibu saya dan kakak-kakak saya, kalau saya bilang sih. Ada berapa bersaudara sih? 4 orang. 4 orang. Dan kakak adalah
Anak bungsu. Anak bungsu. Yes. Anak bungsu. Berarti dimanja dong. Nggak juga. Karena mungkin saya nggak ngerasain yang namanya dimanja ya. Karena begitu ayah saya meninggal, kita dihadapkan sama pilihan bahwa you have to follow. Kamu harus menentukan sendiri kemana masa depan kamu gitu kan. Meskipun ibu mungkin pada saat itu juga dia siap karena ibu saya kebetulan juga bekerja pada saat itu ya. Tapi kita secara otomatis dibentuk oleh alam untuk bisa kuat dan akhirnya bisa menentukan sendiri kita kemana gitu loh. Di saat mungkin sebagian besar dari keluarga saya memilih menjadi PNS, saya belok sendiri gitu loh. Saya nggak mau jadi PNS gitu ya. Merasa bandel gak sih pada saat itu? Enggak juga, saya cuma ngerasa kenapa saya harus ngikutin orang gitu ya. Iya, oke. Ya saya merasa saya waktu itu saya ngomong sama ibu saya gini. Saya panggilnya mama. Saya tolong, karena saya dari D3 saya di Politeknik, saya pengennya. Jadi cita-cita saya dulu sederhana, saya pengen kuliah di Jawa aja. Karena dulu mindset saya pikirannya adalah kok orang lulusan Jawa itu lebih kritis ya. Dulu sederhananya gitu. Akhirnya begitu selesai D3 saya minta sama ibu saya tolong dong saya pengen kuliah di sana. Di Jawa. Ibu saya dikasih, akhirnya bisa lulus di Brawijaya. Malang. Di sana saya dalam 2 tahun saya melanjutkan pendidikan saya merasa betul bahwa itulah yang menempa saya untuk menjadi saya yang sekarang. Kalau saya bisa bilang kenapa? Karena di situ saya belajar mandiri, di situ saya belajar interaksi, di situ saya belajar survive. Banyak sekali yang saya pelajari di sana dan di situ saya belajar confidence. Ketika jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Begitu saya pulang kembali selesai kuliah, saya pulang kembali ke Makassar. Saya mulai daftar kanan kiri untuk ini. Saya mulai memilah. Saya udah mulai tahu tujuan saya kemana. Saya udah bilang Ma, jangan berharap saya mau jadi PNS ya. Karena saya nggak mau gitu. Jangan nanti mama sia-sia nyekolahin saya jauh-jauh kalau cuma buat PNS doang. Iya. Ibu saya sempat kecewa waktu itu karena menurut yang namanya orang tua ada kemauan ke anaknya gitu ya. Iya, dia mungkin ngelihatnya PNS itu ya pekerjaan yang enak nih, habis pensiun dapat gaji tetap dapat. Iya, gitu gajinya luar biasa betul. gitu kan. Jadi dia kecewa, apalagi pada saat saya diterima kerja dan itu dia nggak tahu itu pekerjaan jenis apa gitu loh. Betul. Dia nggak ngerti kan gitu. Tapi setelah bekerja kemudian dia melihat bahwa, kalau kamu jadi PNS di 1 tahun kamu bekerja mungkin kamu belum bisa keluar negeri. Pada saat itu saya 1 tahun atau 1,5 tahun setelah saya bekerja saya udah mulai dapat reward keluar negeri. 1 tahun setelah saya bekerja baru oke. Ya. Jadi kayaknya ini adalah memang turning point yang pas. Ya, jadi saya bisa membuktikan bahwa mungkin kalau saya jadi PNS, saya kerja 10 tahun saya belum tentu bisa keluar negeri gitu kan. Tapi dengan saya nggak jadi PNS, 1 tahun bekerja saya bisa keluar negeri loh. Gitu. Iya, baik. Jadi ya itu yang akhirnya orang tua mungkin ngelihat berarti ini pekerjaannya potensial juga ya. Cuman dia nggak tahu aja jenisnya kayak gimana. Karena bukan common pekerjaan yang umum ya yang orang lihat kan. Iya. Industri kreatif segala macam itu bukan pekerjaan yang ada di kepala orang tua lah. Gitu. Mama sendiri mendidik Kak Wardah itu tegas atau justru lembut? Waktu kecil dulu? Ibu saya guru ya, ibu saya guru. Jadi ciri khasnya guru pasti ada tegas-tegasnya juga ya. Dan saya juga tipikal yang bukan orang yang pintar-pintar amat ya, yang pokoknya kerjanya cuma belajar doang. Saya dulu waktu kecil pokoknya saya selalu ingat saya suka dimarahin karena saya jarang belajar ya. Tapi saya selalu bilang sama ibu saya, lulus aja itu. Jadi, itu yang dipastikan ke ibu. Itu saya selalu bilang sama ibu saya gitu. Jangan khawatir mah, saya tetap akan karena lulus. Bapak saya dulu ngomong gitu, anak-anak nggak usah selalu dipus belajar. Dia bisa punya tanggung jawab sendiri gitu. Itu saya pakai gitu. Mungkin karena mama punya naluri seorang guru ya. Jadi saya nonton sedikit udah dimarahin gitu ya. Tapi ibu saya sangat mengikuti apa mau saya ya, karena saya mau kuliah dia tahu
kuliah di Jawa seperti apa, harus terpisah sama anaknya. Dia mau, dia keluar dari zona nyamannya untuk bisa mendukung itu. Ya, kemudian juga pada saat saya memutuskan untuk resign dan mengelola bisnis sendiri juga dia support. Pernah nggak ada satu momen Kak Wardah merasa bahwa, aduh, ini saya kayak membangkang banget sama orang tua saya, membangkang terhadap ibu sendiri yang telah melahirkan saya. Ada satu momen sering banget kayaknya ya. Yang paling ya apa yang ya? Tidak bisa dilupakan saat ini. Ya saya banyak banget kehilangan kehilangan waktu. Kumpul dengan keluarga pada saat saya masih bekerja. Jadi yang saya sebutkan tadi di awal bahwa pada saat saya bekerja saya terlalu tune in gitu loh di kerjaannya. Jadi banyak banget waktu dan momen-momen yang saya lewatkan gitu loh pada bersama keluarga ya. Jadi mungkin ya itu di situ mungkin yang banyak waktu di mana saya tidak bisa menemani mama kemana, ada acara saya nggak bisa nemenin kemana gitu kan. Nah pada saat ini saya sedang berupaya untuk membalas itu semua waktu-waktu yang hilang itu, untuk menutupi yang kemarin waktu kebersamaan yang nggak ada ya. Mulai saat ini dengan ya itulah hikmah dengan berusaha sendiri ya. Betul. Kita bisa lebih fleksibel sedikit di waktu ya. Beliau kemarin juga habis sakit. Ya, alhamdulillah saya bisa totally menjaga ya. Jadi saya nggak ada beban lagi saya harus ninggalin pekerjaan karena udah bisnis sendiri, sendiri. Udah bisa mengatur sendiri karyawan. Jadi ya totally dedicate lah waktunya untuk orang tua. Kalau sekarang dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan kepada ibunda tercinta, silakan apa ya? Menghadap ke kamera depan sini. Anggap saja ini adalah ibu kita. Kalau saya mungkin ya mungkin masih banyak hal yang belum saya bisa kasih ke mama, tapi insya Allah mudah-mudahan saya terus bisa mendampingi mama ya dan tidak mengecewakan lah gitu. Wow. Yang di studio tolong tepuk tangan. Apresiasi yang luar biasa. Ya. Ya baik. Ini saya ada games, kita bermain games. Saya jadi ikut terharu juga sebenarnya. Tolong tisu yang lebih banyak. Ya, kita bermain game sekarang ini. Saya akan memberikan pilihan pertanyaan. Tinggal langsung dijawab di games cepat. Jadi akan ada 2 pertanyaan dan langsung dijawab dengan cepat. Ya baik. Facebook atau Instagram? Instagram. Lebih sering di Instagram daripada di Facebook? Tidak juga sih sebenarnya, tapi saya gini, untuk pribadi ya, pribadi saya lebih suka Instagram karena terfilter. Tapi kalau jualan saya suka di Facebook. Oke. Jualan suka di Facebook. Jualan saya suka di Facebook karena mungkin produknya lebih banyak di Facebook ya. Tapi kalau personal saya lebih suka berkomunikasi di Instagram. Oke. Yang berikutnya adalah liburan di Bali atau di Singapura? Nah, ini agak sulit ya. Ini kenapa sambil mikir nih? Karena ya mungkin Bali karena udah terlalu keseringan ya. Jadi mungkin kalau saya sekarang saya sedang menikmati Singapura. Singapura, otomatis memilih Singapura. Ya, karena mungkin liburannya akhirnya nanti bisa sambil kerja gitu loh. Wah, tetap ya workaholic ya. Workaholic traveler tetap kerja gitu kan. Baik. Berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Ini kalau ke bioskop nih. Luar negeri. Kenapa? Bukannya cinta produk sendiri gitu. Kalau ya ini mungkin tapi kan kita harus ngomong jujur ya. Yes, oke. Dan kita harus saya kalau nonton film Indonesia saya nggak suka di bioskop. Tunggu aja DVD-nya. Atau sekarang ada Netflix segala macam. Jadi lebih luasa di rumah gitu kan nonton dari rumah. Ada view segala macam, ada aplikasi yang kita bisa akses. To be honest, mungkin saya udah 1 tahun belakangan ini saya malah belum ke bioskop. 1 tahun belakangan. Sebelum berpandemik. Januari, Februari enggak? Enggak, saya jarang banget ke bioskop. Karena sibuk travel atau sibuk mengurusi travelnya atau gimana? Ya semuanya. Jadi bener-bener dan mungkin ya mungkin bukan tipikal orang yang menikmati nonton ya. Karena kadang-kadang saya nonton malah saya lebih banyak tidur gitu loh. Karena mungkin capek dan segala macam ya. K-pop juga gak sih? Enggak juga, saya enggak. Tapi pernah nonton
drama Korea. Kalau drama Korea ya. Wah. Drakor lovers. Drakor lovers justru. lovers. Alasan paling utama jangan-jangan itu nih ke Korea nih. Enggak, justru saya suka saya ke Korea saat saya tidak awalnya ya, saya ke Korea, saya tidak tahu K-pop, saya tidak tahu drama Korea. Jadi saya menyukai itu setelah saya ke sana. Aktor yang paling disukai yang ada di Korea sana? Oh, Song Joong Ki dong. Oh, tetap. Song Joong Ki mana fansnya gitu ya. Ini jangan-jangan dua orang ini adalah orang yang direkrut dari fans dari Song Joong Ki. Nih, ya kalau ini fansnya apa idolanya adalah Song Joong Ki, ini teman saya Song Gokong. Baik, nih kalau di Korea otomatis ada beberapa bahasa dong yang bisa ya. Ya. Coba bahasa apa aja yang mungkin sapaan? Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Ya, itu yang paling familiar. Yes, ya. Betul. Ya, selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan. Berikutnya adalah dangdut atau pop? Masih bingung juga. Atau pop ya? Dua-duanya nih jangan. Oh, iya, saya dua-duanya. Dua-duanya. Karena dominan kemana? Sometimes saya menikmati dangdut, tapi mungkin ke pop ya. Saya termasuk sering menonton dangdut akademis belakangan gara-gara sering mendampingi ibu saya nonton ya. Jadi ya saya mulai menikmati dangdut juga gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, berpidato 1 jam atau nyanyi 5 lagu? Berpidato 1 jam atau nyanyi 5 lagu di atas panggung? Berpidato. Kenapa? Karena saya fales. Saya baru mau nontonin nyanyi loh sebenarnya. Kita sudah siapin mikrofon, kita sudah siapin pidato keyboard. Baca aja ada teks. Iya, betul. Tapi nyanyi di kamar mandi dong. Shower singer? No. Saya di kamar mandi tipe kali yang boring, yang benar-benar menikmati mandi tanpa harus ada suara. Nggak nyanyi sama sekali. Nggak nyanyi sama sekali. Di kamar sendiri nyanyi? Ya sometimes ya. Terakhir nyanyi kapan? Sekedar humming kah atau sekedar nyanyi biasa gitu? Kalau ini di mobil kali ya. Saat lagi nyetir, denger musik, ya terbawa aja. Oke. Ya. Baik, tepuk tangan luar biasa. Pertanyaan terakhir kita adalah, masih ada nggak sih impian yang belum tercapai sampai saat ini, dan kalaupun ada itu apa? Wah, banyak banget ya. Banyak banget. Jadi kalau bicara mimpi, banyak banget sebenarnya mimpi yang mungkin belum kesampaian. Tapi kita bicara mungkin how to-nya ya. Yes. Ya, jadi ya pasti kita pengen ada tiga indikator kalau kita bicara mimpi. Kita pengennya di keluarga, di agama mungkin ya. Betul. Kemudian mungkin di bisnis. 3 ini bisa terpenuhi semua. Kalau di bisnis mungkin saya nggak muluk-muluk. Ya saya pengen bisnisnya lebih berkembang. Kemudian mungkin pengen menambahkan 1 poin. Pengen bisnis ini juga jadi ladang keberkahan dan ibadah buat saya dan keluarga lah. Wow, gitu. Luar biasa. Dunia dapat, akhirat pun insya Allah dapat. Iya, itu yang kita pengenin. Karena kalau kita bisnis terus nggak bertahan, gimana ya? Jadi mungkin ya itulah bedanya dengan mungkin paradigma kita juga sudah mulai berubah. Kita berharap apapun yang kita kerjakan, pengennya bisnis itu pasti ada nilai benefitnya. Kita pengen settle di situ, tapi kita juga pengen bisnis itu juga bisa jadi ladang berkah buat saya. Jadi apapun yang saya lakukan di bisnis saya bisa ada nilai ibadah ke orang tua saya gitu. Jadi itu juga jadi pedoman saya. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak baik, jadinya jeleknya ke ibu saya. Ibu saya nggak dapat pahalanya. Ayah saya yang meninggal juga nggak dapat pahalanya. Jadi sekarang mungkin kerangkanya gitu. Jadi saya selalu berpikir untuk gimana caranya apapun yang saya lakukan, ladangnya adalah itu. Meskipun mungkin dari sisi benefit sekarang nggak ada ya, tapi ya saya percaya bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil, atau kebalik ya. Ya seperti itulah. Iya. Sungguh luar biasa sekali, luar biasa sebenarnya perbincangan kita. Tapi karena saya percaya sekali masih banyak agenda berikutnya yang harus dikerjakan, ya kan. But anyway, thank you so much for coming to our studio. Ini adalah studio sederhana kita, BDD Indonesia. BDD Indonesia, sukses selalu. Semoga masih ada waktu kedepannya kita undang lagi hadir. Siap. Sampai ketemu lagi. Ya, dan juga kita doakan semoga cepat keluar dari pandemi ini, bukan hanya Kawarna saja tapi seluruh
orang yang semoga kita semua bisa keluar. Betul. Jadi semoga kita bisa Betul. segera ketemu orang dengan leluasa, bisa traveling dengan nyaman, aman. Betul. Ya. Traveling bisnisnya bisa jalan Back kembali. to normal. Back to normal. Jadi mungkin Betul. kita hapus deh ketakutan itu, kita, kepanikan yang bukan apa sekarang kan istilahnya apa apa tuh? Kita pengennya back to normal. Yes, ya. Sekarang kan new Jadi, normal gitu sekarang kan. new normal. Yes, kita benar-benar back to normal. Kalau saya sekarang saya justru pengennya kita udah nggak usah harus kita sudah harus mulai punya mindset untuk kita harus kembali ke normal. Kita harus kembali ke dunia seperti nyata. sebelumnya. Seperti sebelumnya. Kita bisa bekerja dengan karena normal. new normal itu nggak ada. Kita ya Yes. apa yang harus di newin gitu ya. Ya. Yang kita perlu sekarang adalah kita harus kembali ke back to normal. back to normal. Kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Ya. Travel jalan, Ya. IO pun Dan ini jalan. kita proses ini kita merestart kita semua ya. Betul. Jadi harusnya sih kita bisa lebih siap setelah ini. Oke. Dan harapan saya ke depannya semoga semuanya lancar, travel lancar, Siap. IO jalan, IO Amin. Deputi MC calling saya ya. Siap. Ya baik, terima kasih banyak sudah hadir Ya. pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Makasih. BDD Indonesia dapat inspirasi Ya. dari Kakak Wardah. Terima kasih. Luar biasa, thank you so much. Ya.